dalam hari-hari kehidupan kita di awal tahun ini, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Kita juga diperhadapkan di dalam proses-proses Tuhan yang tidak pernah berhenti datang di dalam kehidupan kita karena Dia mau kita serupa dan segambar dengan Dia. Sebab itu Dia terus berproses dari hari lepas hari dengan kehidupan kita masing-masing. Bukan saja secara gereja ini, bukan saja secara keluarga, tapi lebih daripada itu. Secara pribadi lepas pribadi. Pribadi yang diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Dia. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Semua sudah dapat? Mari semua bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Beta baca yang ganjil, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, baca ayat yang genap. Kita akan berbalasan sampai pada ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Allah datang dari negeri teman yang maha kudus dari pegunungan Peran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Oh sorry, maaf, ketonsu salah jalan. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Aku melihat kemah-kemah orang Kush yang tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Amin. Mari ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini di hari ini, ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Kalau kita mempelajari firman Tuhan dan di ayat 17, 18 dan 19, itu ayat firman Tuhan yang kita hafalkan sekalipun. Dan kita memperhatikan firman Tuhan Habakuk ini, seorang nabi yang ada di dalam pergumulan. Dia melihat bagaimana bangsa Israel ada dalam berbagai persoalan kehidupan, dan dia juga melihat banyak hal yang dilakukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi hidup mereka mujur, hidup mereka baik-baik saja. Habakuk mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa Allah membiarkan ketidakadilan. Tidak seperti beberapa nabi yang dikirim untuk bernubuat baik pada Israel.
Kitab Habakuk mencatat sebuah percakapan antara Habakuk dengan Allah. Dari sini kita melihat sebuah kilasan menarik tentang Allah yang berdialog dengan seorang pengikut yang memiliki berbagai pertanyaan. Kita juga sangat percaya di dalam perjalanan hari-hari hidup kita semua ada banyak pertanyaan yang kita akan sampaikan kepada Bapa di surga. Karena ketika kita punya perjalanan ada yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Apa yang kita planningkan, pikirkan. Dan dalam situasi-situasi dalam gumulan ini luar biasa yang Habakuk lihat. Walau Habakuk tidak dapat memahami semuanya yang dikatakan Allah atau menurut keseluruhan rencananya, mengetahui bahkan sebagian kecil dari cara Allah membawanya pada penyembahan yang sesungguhnya. Kita percaya dan kita lihat bahwa rencananya baik, sangat baik, teramat baik, melampaui daripada bayangan kita. Dalam banyak pertanyaan, Habakuk banyak bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku harus berseru, aku harus minta tolong dan tidak akan Engkau dengar. Mengapa Engkau membuatku melihat banyak kejahatan, banyak ketidakadilan, banyak hal-hal yang tidak baik yang dialami. Mengapa Engkau tidak memandang pada kesalahan, penindasan dan kekerasan ada di hadapan Habakuk. Itu yang dia pertanyakan kepada Tuhan. Dan waktu kita memperhatikan Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu tentang hukum yang diabaikan dan keadilan yang tidak pernah muncul karena orang jahat mengepung orang benar, maka muncul keadilan yang bengkok. Itu yang kita baca di pasal sebelumnya. Dan menanggapi permohonan Habakuk tentang kejahatan Yehuda. Ini jadi bangsa Israel juga bangsa yang tidak dengar-dengaran. Allah mengirim pesan yang mengejutkan bahwa Babel akan membawa pembalasan. Ini tampaknya membuat Habakuk semakin takut. Bukankah Engkau ada sejak zaman dahulu? Ya Tuhan Allahku yang Maha Kudus, kami tidak akan mati. Sama dengan kau memperjalanan hari-hari hidup. Seringkali kau akan bertanya, kau ini orang yang sudah paling mau melakukan semua kebenaran, mau hidup di dalam kebenaran, mau hidup tunduk atas otoritas Tuhan, berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi mari ketika perjalanan hari-hari hidup yang kita lewati, ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, rencana kita, angan-angan kita. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita doakan. Ada masa ketika doa terasa berat, jawaban belum datang dan keadaan justru semakin sulit. Ini baru awal tahun. Kenapa firman Tuhan ini datang? Berarti ada sesuatu yang besar di hadapan kita. Yang juga Tuhan mempersiapkan hidup kita lewat firman-Nya. Kitab Habakuk itu memberi gambaran iman yang jujur, iman yang pernah bertanya, bergumul bahkan takut. Namun akhirnya apa? Tetap bersandar kepada Tuhan. Dan itu kita alami sama seperti Habakuk. Kita percaya setiap pribadi, setiap keluarga dan rumah tangga ada di dalam fase-fase ini dan terus akan menghadapinya ke depan. Dan ada banyak pertanyaan dalam setiap benak kita masing-masing. Bahkan di dalam doa sekalipun kita akan bertanya-tanya, kenapa harus terjadi? Jadi kita memperhatikan latar belakang Habakuk ini menulis kitab ini. Habakuk hidup pada masa Yehuda berada dalam kemerosotan rohani dan ancaman bangsa yang ada di seputar bangsa Israel. Ia mempertanyakan keadilan Tuhan. Tapi waktu kita baca firman Tuhan di pasal yang ketiga ini, bukan lagi keluhan, melainkan doa dan penyembahan.
Ini menandakan apa? Iman yang bertumbuh dari bertanya kepada berserah. Di dalam firman Tuhan dia bilang, doa Nabi Habakuk ayat 2 dia bilang, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Dia menyampaikan bahwa nanti bangsa Babel itu sendiri akan menindas, akan menghukum, akan menyerang, membinasakan bangsa Yehuda. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah Allah tidak menjaga? Apakah Allah tidak melindungi mereka? Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk berdoa. Dia mau bilang buat Tuhan bahwa hidupkanlah pekerjaanmu yang besar itu di dalam perjalanan hari-hari kehidupan bangsa Israel. Mari kita tetap merindukan, mendoakan sama seperti Habakuk bahwa menghidupkan rencana Allah, menghidupkan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, bukan pekerjaan kita, bukan rencana kita. Iman yang jujur datang kepada Tuhan. Habakuk tidak menutupi ketakutannya. Aku mendengar kabar tentang engkau, aku takut. Ia tidak menyangkal perasaan, tetapi membawanya di dalam doa. Sama seperti ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkan apa yang kita alami beberapa hari ini. Beberapa waktu ini, di awal tahun ini. Beta mendengarkan kesaksian dari beta pun kakak perempuan. Kadang-kadang kita jadi penasaran. Adakah pesan-pesan yang disampaikan di akhir daripada perjalanan kehidupannya? Di saat mereka harus menghadapi peristiwa besar yang mungkin di luar nalar mereka, di luar rencana mereka, di luar doa-doa yang mereka minta. Dan dalam perbincangan itu, Bapak Nyong dia berbincang dengan dengan istri dan anak, dia katakan bahwa tanggal 1 beta sengkemo. Dan itu menjadi pertanyaan. Tanggal 1 beta sembuh. Jadi itu menjadi pertanyaan bagi anak dan istri. Mereka duduk di meja makan. Lalu mereka memperbincangkan itu. Beta seng usah lihat contoh jauh-jauh, tapi contoh yang terjadi di seputar kita. Di orang-orang terdekat kita. Itu menjadi bahan perbincangan dan beta menyimak kesaksian mereka tentang mereka mengalami masa-masa ini. Sebagai seorang ibu, dia harus menjawab pertanyaan anaknya. Sebagai seorang istri, dia harus siap untuk menghadapi apapun yang dia harus alami ke depan. Dia cuma bilang ini, Noel, Baranto bilang tanggal 1 anto su pelayanan full. Anto su sensaki lah ya. Ada 2 kemungkinan, itu menurut pikiran manusia. Anto sembuh berarti mujizat yang luar biasa juga secara jasmani itu dinyatakan. Katong sangat bersyukur dan berterima kasih. Kemungkinan kedua, anto akan selesai berjumpa dengan Bapa di surga dan berpisah sementara dari kehidupan dunia ini dengan mereka. Jadi Noel, apapun yang terjadi, Noel mesti siap, katong mesti siap. Diperhadapkan dengan apa? Mendengar kabar. Apa yang bisa Tuhan lakukan? Dia berhak memberi, dia juga berhak untuk mengambil. Kita tidak bisa menahan-nahan kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas ini.
Dan kita sangat percaya pasti juga mereka menaikkannya itu di dalam doa. Dan sampai hari ini mereka masih terus mau berdoa. Jangan berhenti berdoa hanya karena kita takut atau lemah. Jangan berhenti datang kepada Dia. Mereka menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Habakuk juga, dia tidak menutupi perasaannya. Dan di dalam pasal sebelumnya dia bilang katakan apa? Bahwa ada bangsa Babel itu akan menyerang mereka. Dan itu ketakutan yang terjadi. Tetapi ia memohon, hidupkanlah pekerjaanmu di tengah-tengah tahun-tahun ini. Iman yang sehat berani datang kepada Tuhan apa adanya. Menyatakan segala ketakutan, menyatakan segala keluh kesah kepada Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun dalam hidup ini datang kepada Dia. Karena tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang lain yang bisa membebaskan. Tidak ada yang lain yang menolong sama seperti Yesus. Ketong manusia terbatas. Kadang juga ketong tolong, balik ketong babengkeng akang, babangke akang lain. Padahal kasih belum seberapa. Padahal kasih juga belum paling sedikit. Tapi mari ketika kita datang sama Tuhan, kita mencari Dia, nyatakan segala sesuatu di dalam doa dengan penuh pengucapan syukur, berterima kasih kepada Dia untuk semua hal yang dialami. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah lepas tangan atas kehidupan kita. Dia tidak pernah menyertai kita separuh jalan, tetapi Dia menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Lalu kita memperhatikan firman Tuhan, keluh kesah yang diproses melalui pengenalan akan Allah. Ayat 3-15, Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Jadi ada banyak problem yang dialami pada saat itu. Dalam kehidupan juga ada banyak pergumulan yang mendahului segala sesuatu. Habakuk mengingat karya Tuhan di masa lalu. Fokusnya bergeser dari masalah kepada kemahakuasaan Tuhan. Seringkali kita lebih banyak fokus kepada persoalan, kita lebih banyak fokus kepada pergumulan, sakit, penyakit, kekurangan dan sebagainya. Tapi kita lupa tentang kemahakuasaan Tuhan. Tetapi di dalam doa yang Habakuk sampaikan, ada perubahan besar. Dari bertanya mengapa, mengakui kalau Engkaulah Allah yang berdaulat. Ada di dalam Allah itu maha besar. Allah yang mengetahui segala sesuatu. Bahkan juga kita berbincang-bincang sampai hari ini. Kita tanya beta kakak perempuan begini, Anon. Tapi usi sedih kaseng. Dia bilang begini, Yuju sedih. Tapi kita harus menatap masa depan. Sampai kemarin masih berbincang-bincang. Tapi usi sedih kaseng begitu. Tetapi bilang kita harus menatap masa depan. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Kita percaya ada harapan bersama dengan Kristus. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Harapan itu pasti bersama dengan Dia. Ada amin. Iman yang tetap berdiri meski tubuh gemetar. Kita sangat percaya. Waktu kita menghadapi masa-masa sulit itu kita boleh bisa mendengar. Tapi nanti kita akan sama seperti Ayub. Dulu aku mendengar apa kata orang tentang engkau. Tapi hari ini aku mengalaminya sendiri. Aku melihat tanganmu yang perkasa. Aku melihat kuasamu yang ajaib. Akan terjadi atas kehidupan kita. Gemetar hatiku namun ia memilih menantikan Tuhan. Iman sejati tidak menghilangkan rasa takut. Tetapi mengalahkannya dengan kepercayaan.
Secara daging tetap katong punya ada rasa takut. Ini nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Secara pribadi dia demikian. Secara bergereja sebagai gembala sidang Juni orang utama di sini. Di atas panggung ini. Dan ada banyak pertanyaan. Tetapi Allah itu penyedia yang ajaib. Amin. Bahkan yang saya pernah kotong pikir. Yang tadinya kotong ragu-ragu. Yang tadinya mungkin kita tidak percaya. Tapi Allah menyediakan. Bahkan firman Tuhan mencatat. Apa yang tidak dipandang oleh dunia ini Allah sediakan bagi kita. Allah mengangkat kita. Allah memakai hidup kita. Ketika kita mengingat karya Tuhan, ketika kita mengingat pertolongan Tuhan, menguatkan iman kita hari ini. Seperti katong lihat album-album foto lama katong, diingatkan bahwa Tuhan pernah menolong. Ia sanggup menolong kita seterusnya. Amin. Tuhan berdaulat atas keadaan. Habakuk melukiskan Tuhan sebagai pejuang ilahi untuk alam ini, bangsa-bangsa dan sejarah di bawah kendalinya. Semuanya di bawah kendali Tuhan. Kekacauan hidup bukan tanda Tuhan kehilangan kendali. Semua hal yang tidak sesuai dengan rencana bukan karena Tuhan kehilangan kendali. Ketika hidup terasa goyah, ingat Tuhan tetap memerintah. Dia tetap di atas taktanya. Dia tetap Allah yang sama. Ada amin. Dia tetap Allah yang sama yang Habakuk pertanyakan. Iman yang apa yang tetap berdiri walau gemetar. Tapi mari mau tetap setia sekalipun takut. Sama dia minggu kemarin kita lihat, saya lihat contoh banyak. Tapi kita melihat contoh dari anak muda yang duduk di sana. Sampai dia pun bapak pun kematian saja dia masih urus barang-barang ini. Kalau ada orang lain sepatah sayap. Tolong kasih aja, kamu urus juga, beta saya mau urus lain. Padahal Tuhan justru sampai beta bapak tuh. Padahal beta masih perlu antua. Ya kan bisa saja. Tetapi dia dengan setia. Mulai dari sakit. Masih di rumah sakit. Papanya tuh kayak rasa-rasanya sudah mau pergi. Noel tunggu juga, nanti saja. Nanti baku call yang orang lain juga. Tapi Noel masih tetap di papa pinggir. Tapi dia bilang, bisa papa nanti kau beta pilih akan dong. Nanti setelah itu beta balik. Sampai tanggal 31 malam pun dia masih tetap melayani. Ini bukan soal usia umur. Kadang kita berpikir umur. Soal umur, tanda kedewasaan seseorang. Kedewasaan seorang diukur seberapa besar dia berjalan dan hidup di dalam pengenalan akan Allah. Amin. Ada juga orang yang usia muda, takore sadiki, masalah sadiki, langsung babengkeng sudah. Semua sing jadi, semua sing beres, piring-piring terbang. Saya mau makan, saya mau minum, saya mau semua. Saya mau melayani, saya mau bikin apa-apa. Tapi iman yang dewasa adalah orang-orang yang hidup di dalam pengenalan akan Allah. Dia tahu bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Dari tempat ini seringkali beta bilang tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Satu urat rambut kalau mau gugur dari kepala kita, kalau bukan kehendak Tuhan tidak mungkin terjadi. Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Dia penuh dengan mujizat, kuasanya tidak pernah terbatas. Apa sih yang dia bisa lakukan? Dia bisa lakukan, ada amin. Tapi seringkali kita mempertanyakan itu. Seringkali mempertanyakan hal yang demikian. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita. Coba kita memperhatikan ayat yang ke-17, 18 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil bonsai itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjalan di bukit-bukitku. Yang tadinya dari doa, permohonan, keluh kesah, ketika kita senantiasa datang kepada Dia, Dia akan ubahkan tangisan kita, kesedihan kita dengan sukacita, dengan tarian. Ada amin. Datang kepada Dia. Habakuk mengajarkan kita bahkan bahwa iman bukan soal keadaan berubah, tetapi hati yang tetap percaya kepada Allah, yang tidak pernah berubah, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib melebihi daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan dan kita minta. Ada amin. Itu kata Rasul Paulus. Kata pas lihat keadaan, ada ibadah ini tutup saya macam akan saya berkembangkan. Sudah aja beta mundur ya, aduh bisa. Mari beta mau katakan. Sekalipun penyembahan sejati itu, sedangkan Tuhan mencari orang-orang penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan berjalan, bukan mencari orang yang cuma di dalam gereja angkat tangan, tepuk tangan, menangis dan seterusnya. Tidak. Tetapi orang-orang yang berkata sekalipun, itu penyembahan sejati. Sekalipun ini tidak sesuai, sekalipun ini tidak sesuai dengan rencana, sekalipun aku belum melihat sesuatu, aku tetap percaya, aku tetap berdoa, aku tetap mengagungkan Dia, mengakui dan melakukan apa yang Dia percayakan dalam hidup ini, dalam kesementaraan ini. Katong hidup yang lama. Semua nih katong semua lagi menunggu antrian. Amin. Kenapa dong saya takut amin? Amin. Rasul Paulus bilang, aku rindu untuk berpulang ke Engkau Tuhan. Tapi kalaupun aku diberikan kesempatan untuk hidup, hidupku menghasilkan buah kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Seringkali kau takut untuk semua ini sementara dalam antrian. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan hidup, lakukan segala sesuatu dan terus mempermuliakan namanya. Mungkin hari ini ketong yang duduk di sini sedang takut, sedang menunggu, sedang tidak mengerti jalan Tuhan. Namun mari belajar berkata seperti Habakuk, aku akan menantikan Engkau. Di dalam masa penantian ini entus singkat tinggal ketong begitu saja. Dalam masa penantian ini dengan hati yang terhubung dengan Tuhan. Hati yang berpaut kepada Tuhan. Hidup yang ditanam di dalam bait-Nya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu diberi kekuatan baru. Amin. Jadi akhirnya kita melihat tanggapan yang Tuhan bawa ketika rencananya diungkapkan. Habakuk menyanyikan lagu pujian dengan memuji Tuhan. Sebab kitab yang dimulai dengan pencarian Habakuk ini terhadap keadilan dan semua yang baik yang dia mau itu terjadi, berakhir dengan apa? Pujian dan kekaguman akan Tuhan. Walau Habakuk tidak dapat memahami semua yang dikatakan Allah atau keseluruhan rencana Allah, bahkan sebagian kecil dari cara Allah membawa kita kepada penyembahan yang sejati. Kita bisa percaya bahwa rencananya baik melampaui apapun. Melampaui dari apa? Bayangan kita. Hari ini ketong juga sedang gemetar menghadapi hidup, datang kepada Tuhan. Hari ini kita punya rencana juga untuk sepanjang tahun ini.
Mari bawa kepada Tuhan. Mungkin yang di tahun kemarin ada banyak hal juga yang belum terjawab. Yang belum dinyatakan secara kasat mata ini. Dalam kenyataan ini tetap percaya kepada Dia. Datang kepada Dia. Tuhan yang sama akan menolong. Tuhan yang dahulu tidak akan meninggalkan kita sekarang. Dia akan terus menyertai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan hari ini. Kita akan belajar banyak hal lewat firman Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketong bersyukur kalau bisa naik jabatan, naik pangkat, anak-anak berhasil, dapat segala hal yang sesuai dengan rencana. Tetapi penyembahan berbicara tentang sekalipun kita tidak melihat apa-apa, sekalipun tidak berjalan dengan sesuai yang kita minta dan kita rancangkan dalam hidup ini. Tetapi kita mau masih tetap mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dan Dia akan membuat kaki kita akan tetap kuat dalam menapaki hari-hari perjalanan hidup di sepanjang tahun ini. Mari kita sangat percaya ke depan kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Yang Tuhan akan bawa kita. Izinkan kita untuk mengalaminya. Tapi hari ini lewat firman Tuhan Dia mengingatkan kita. Kita adalah penyembah-penyembah yang dicari Tuhan. Yang mau berkata sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun segala sesuatu tidak berjalan dengan segala hal yang kita inginkan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapu dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita mau tetap melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau tetap menjadi saksinya, kata firman Allah. Baik atau tidak baik keadaanmu, tetap kau lakukan. Karena Dia sumber kekuatan, Dia sumber segalanya. Akan terus menyertai dan memberkati kita semua. Menyertai kita semua, menguatkan kita semua. Dan hari ini Tuhan mengundang kita untuk terus percaya kepadanya sekalipun kita belum melihat segala sesuatu. Tapi percayalah, Dia akan menjawab semua yang kita doakan dan kita minta. Seperti ternyata kuasanya yang berlaku di dalam kehidupan kita. Amin.